Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk penyajian materi TOEFL. Seri kali ini saya akan jelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan preposition. Satu kata yang selalu hadir dalam ujaran-ujaran yang kita produksikan dalam bahasa Inggris. Tetapi saya tidak menjelaskannya secara definitely tentang preposition apa saja yang perlu Anda bisa cari, explore lebih jauh. Tetapi saya menghubungkannya dengan ketika materi ini, preposition ini menjadi bermasalah ya di dalam sebuah kajian-kajian tertentu dan akan menjadi bagian dari tes yang akan Anda dapatkan pada saatnya nanti. Sebelum saya bahas lebih jauh, jangan lupa tekan tombol subscribe, Anda like and rekomen untuk pengembangan channel ini dan share ke teman-teman yang memerlukan informasi ini. Terima kasih dan mari kita simak pemaparan saya. Kali ini saya membahas tentang problems with prepositions. Jadi sekali lagi, materi grammar yang diangkat dalam TOEFL test ini adalah yang sering menjadi masalah dalam ujaran-ujaran yang disampaikan oleh kita, teman-teman semua yang bahasa Inggris posisinya dalam hal ini sebagai bahasa asing. Oke, kira-kira problems yang hadir mengenai preposition itu apa saja ya? Langsung saja saya tempatkan pada sebuah soal. Tentang bagaimana prepositions itu banyak sekali materinya, tetapi dalam hal ini saya coba tampilkan jika dimasukkan ke dalam soal dan problems yang sering timbul itu seperti apa. Dalam dua kalimat yang Anda lihat di sini, dalam screen Anda, ada dua kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama ini kalau dinilai dia correct, ya, diwakili oleh huruf C atau C, ya, itu kependekan dari correct atau benar. Ada kata-kata yang dilingkari, itu preposisinya, ya. Preposisinya artinya bahwa kalimat ini, kata yang dilingkari ini benar dalam penggunaan di kalimat-kalimat ini, ya, benar dalam penggunaannya di kalimat-kalimat ini. Ya, after school many students participate in sports, ya. Nah, bagaimana dengan kalimat yang kedua? Incorrect as a right sentence. Kenapa? Penggunaan kata in di sini kurang tepat. Ya, maka I know I can rely in you to be here on time. Perlukah diberi preposition atau tidak? Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, bagaimana kalau soal-soal tersebut, ya, soal-soal tersebut kita hadirkan kembali atau materi preposition tersebut dihadirkan kembali dalam soal-soal berikut, ya. Emilia, di contoh soal nomor 1 tersebut ini, dalam hal ini apa yang perlu diperbaiki dengan penggunaan preposisi ini, on. Kita tahu bahwa untuk bulan, ya, untuk bulan itu kita menggunakan, sebenarnya dalam bulan itu yang kita gunakan adalah preposition in. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa menjadi masalah, ya, di pemahaman Anda ketika menggunakan bahasa Inggris, karena memang jarang kita gunakan. Jadi apakah kita tidak bisa? Bukan kita tidak bisa, tetapi melalui tes seperti ini itu memberikan arahan kepada kita hal-hal yang salah dan selalu bermasalah dan diangkat dalam soal-soal seperti ini. Kapan kita gunakan on? On kita gunakan untuk
arahnya kepada atau keterangan waktu yang kita gunakan dalam bentuk di minggu atau di hari ya. Kemudian untuk soal nomor 2 ini ya, terkadang di masa atau terkadang soal dibuat seperti ini ya. Untuk frasa yang ada the occurrence edema ya, untuk dua kata occurrence dan edema ini harusnya ada preposisi yang disematkan di antara kedua kata tersebut. Tetapi kalau kita lihat ini tidak ada. Maka phrase yang diberi garis bawah kemudian diberi option di bawahnya itu kita pilih sebagai hal yang perlu direcognize ya, seperti itu. Kemudian indicates itu tidak ada masalah. Kemudian penggunaan preposisi of di sini tidak ada masalah. The presence of a serious illness ya, seperti itu. Kemudian untuk kalimat untuk soal nomor 3 ini, atomi nuclei are believed to be composed ya. Kita mau bilang dipercayai to be composed ya, di komposisi dari ya, di komposisi dari, maka kata preposisi by ini kurang tepat digunakan. Sepintas memang kita lihat kalimat ini tidak ada masalah ya, tetapi kalau kita ingat bahwa preposition biasanya menjadi as a problems ya dalam ujaran-ujaran kita dan diangkat menjadi bentuk bagian tes, maka kita harus berhati-hati jika ada preposisi yang diberi garis bawah ya. Oh, kita harus merecognize dengan cepat apakah ini menjadi penempatannya salah dalam kalimat-kalimat ini ya kan. Caranya seperti apa? Caranya adalah mengetahui dengan baik preposisi manakah yang layak ditempatkan untuk menghubungkan. So preposition itu adalah kata depan untuk menghubungkan kata-kata tertentu, untuk memberi pemahaman atau hal-hal detail dari hal tertentu terhadap hal yang lainnya. Itu gunanya preposition. Ya, ada buku yang saya sudah buat itu membahas lugas tentang preposition, itu banyak sekali. Saya sarankan untuk Anda pelajari dengan baik. Ya, tapi dalam video ini bukan membahas tentang satu demi satu bentuk-bentuk preposisi tersebut. Kata-kata depan itu banyak sekali, instead of, tetapi saya tampilkan ketika dia sudah diramu dalam bentuk soal-soal TOEFL seperti ini ya. Dan kalimat keempat itu according ya, jadi penggunaan kata preposition to ya, jadi itu biasanya melekat kepada hal-hal tertentu seperti according to, bukan according in, bukan according of, bukan according at ya. Jadi according to itu perlu ada preposisi setelah kata according. Nah, jadi kita lihat preposisi according ini diberi garis bawah. Nah, pokoknya kita tahu materi-materi yang selalu diangkat, salah satunya adalah preposition. Ketika diberi garis bawah, berarti itu kemungkinan akan ada masalah di situ. Ya. Kalau dilihat di sini tidak ada, sesungguhnya harus ada, kan biasanya begitu masalahnya. Ada tapi penempatannya ada tapi pemilihannya kurang tepat, ataukah justru tidak ada dan harus diadakan. Ya kan? Kalau tidak ada dan seharusnya ada, Anda layak untuk memilihnya sebagai phrase atau kata yang harus diperbaiki. Maka kita pilih, oh ini salah nih, ya kan? Ya, kalau disuruh memperbaiki ya, according ini preposisi yang tepat setelah ini, kata depan yang tepat untuk mengantarai kata legend adalah to, ya harusnya according to legend. Berikutnya lagi untuk soal nomor 5. Soal nomor 5, the middle ear, ya, to. Nah, terkadang ada seperti soal 3 dan seterusnya yang setelah penjelasan-penjelasan yang di atas itu adalah terkadang preposisinya ada tetapi pemilihan kata depannya prepositionnya yang salah. The middle ear is attack, ya, is attack to. Preposition yang diinginkan di sini adalah serangan ke, ya, attack to the back of the throat by the enthusiasm to. Jadi untuk preposition for di sini seharusnya yang digunakan adalah ya. Nah, sebagai bahan tryout
ya, sebagai bahan tryout. Itu juga bagus kalau Anda bisa lihat di sini soal-soal ini, ya, Anda bisa lihat soal-soal ini. Ini ada soal 1, soal 2, soal 3. Pembahasan tentang beberapa problems yang muncul di written expression question itu saya paparkan mulai dari seri 1 sampai dengan seri ke-9 hari ini terakhir. Tetapi supaya lebih menegakkan pemahaman Anda tentang ada berapa macam sih materi dalam structure tersebut, tes TOEFL di bagian kedua, season 2. Session pertama itu listening, session kedua itu structure, dan session ketiga itu adalah reading. Nah, selain written expression question, pertanyaan-pertanyaan yang saya ulas di seri-seri dari sekarang dan yang sebelumnya itu, dalam structure juga, terutama pada soal nomor 1 sampai soal nomor 15, soalnya berbentuk seperti yang Anda lihat sekarang. Ada 3 macam soal dalam bentuk multiple choice seperti ini. Ya, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Soal nomor 16 sampai dengan soal 40, itu ada 25 soal, itu dalam bentuk written expression question yang sudah saya ulas kemarin-kemarin. Ya. Nah, tetapi kalaupun saya tidak intens menerangkan ini, setidaknya saya perkenalkan di sini. Ya. Nanti kalau mau aku ingin penjelasan soal-soal tryout berikutnya itu akan saya buat kontennya untuk di video berikutnya. Saya akan perkenalkan seperti ini, misalnya Anda diperlihatkan, kita lihat kalimat yang ini, bla 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 was face of the depression, more than 13 million Americans had no jobs. Jika Anda mendapati soal multiple seperti ini dengan pilihan, ya, optional di sini, optional option, Anda disuruh memilih, maka soal seperti ini harus menuntut Anda untuk berpikir bahwa apakah ini kalimat membutuhkan subjek ataukah membutuhkan predikat. Apakah subjeknya sudah utuh, apakah predikatnya sudah utuh. Salah satunya biasanya ditiadakan, tidak semuanya ada. Contoh, di sini apa sih yang dibutuhkan? Ya kan, apa yang dibutuhkan? Jika subjek dan predikatnya ada, ya, maka option yang harus Anda pilih di sini, ya, jika memang ini jika kalimat ini adalah one clause, ya, materi tentang hal tersebut saya belum bahas. One clause itu maksudnya seperti ini nih. Kalau dalam bahasa kita mengatakan kalimat yang simple, ya, tidak kompleks dia, tidak ada konektor, tidak ada conjunction, ya. Misalnya saya mengatakan saya menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Itu simple sentences atau terdiri dari satu klausa atau one clause. Kalau multiple clause itu seperti ini, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia misalnya, saya sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, sementara anak saya lalu lalang atau mondar-mandir di belakang saya. Ya, itu adalah, ya, seperti yang Anda lihat sekarang. Sometimes ada anak di belakang saya, kadang-kadang dia menghilang begitu saja. Itu complex sentences, itu terdiri dari lebih dari satu klausa atau multiple clause. Kalau Anda buka materi TOEFL namanya multiple clause. Nah, tanda-tandanya itu gampang untuk kita kenali, ya. Nanti saya akan bahas tentang hal tersebut, ya. Tapi di sini hanya terdiri dari one clause, ya. One clause di mana ini ada koma, ya, ada koma di sini. Kemudian ini frasa yang muncul ini hanya berupa frasa penjelas. Dia belum bisa menjadi klausa kedua. Klausa kedua itu tanda-tandanya adalah terbentuk kalimat, ada subjek, ada predikat. Ya, di sini cuma one clause. Yang mana itu? Ini nih. More than 13 million Americans. Ya, dia more than 13 million Americans had no jobs. Jadi more than 13 million Americans itu subjeknya, kemudian predikatnya had. Ya kan? Keterangannya had no job, ya, tidak memiliki pekerjaan. Predikatnya adalah had, ya, tapi dalam kalimat negative sentences. Yang jelas ini satu klausa, maka
Di sini sudah ada subjek, more than 13 million Americans, sudah ada predikat had no jobs. Artinya adalah bahwa jika ada option, kemudian tertera kalimat seperti ini, it was in the, ada subjek it, ada predikat was, ya, seperti itu, ya, berarti ini adalah tidak boleh dipilih, ya, kalimat ini, pilihan ini tidak boleh kita ambil. Oke, kemudian kenapa kita tidak gunakan while? Kita gunakan while di sini. Jika kita gunakan while, maka yang harus dibuat untuk option C ini adalah lengkap dengan predikatnya. While the worst phase of the depression itu tidak ada predikat yang bisa ditampakkan. Artinya begini, kita menggunakan kata while di dalam kalimat ini, setelahnya harus terbentuk sentence. Tapi untuk option C ini cuma ada while, the, dan tidak ada subjek tambahan dan predikat setelahnya. Jadi kita tidak boleh pilih. Kalau artikel the ini, the worst phase of the depression. Kedua, persoalan pemaknaan, ya. Nah, kenapa jawabannya during the worst phase of the depression? Maknanya menginginkan bahwa kalimat ini membutuhkan preposition. Kalimat ini membutuhkan preposition atau kata depan. Maka kita mengambil pilihan during the. Jadi seperti itu, ya, seperti itu hal-hal yang kita perlu ketahui untuk soal-soal multiple seperti ini, multiple question seperti ini. Ya, nah, kira itu dulu yang saya bisa sampaikan untuk soal-soal dalam bentuk multiple question seperti ini, multiple choice seperti ini nanti akan dibahas lebih lugas di materi-materi yang betul-betul berhubungan dengan structure di bagian soal 1 sampai 15, di mana bentuk soalnya adalah multiple choice. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.